Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Hanisah, dan teman saya bernama Aisyah Mahrita. Jadi hari ini kami akan membahas tentang ekologi lahan basah, terutama sungai dataran rendah. Di antaranya ada Anjir, Handil, Saka, dan Rai. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu lahan basah. Jadi lahan basah adalah suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air yang memiliki karakteristik terestrial dan akuatik. Namun, pengertian lahan basah tidak hanya sebatas gitu tadi, tetapi juga semua aktivitas yang berada di atasnya, termasuk juga aktivitas manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Adapun untuk tipe lahan basah yang termasuk kelompok ini yaitu antara lain ada danau, telaga, sungai, air terjun, rawa air tawar, danau-danau musiman, kemudian juga ada kolam dan rawa asin di daratan. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem perairan atau drainase di Kalimantan Selatan. Jadi, sistem perairan di Kalimantan Selatan ini terkenal atas kanal. Jadi kanal ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu Anjir, Handil, Saka, dan Rai. Dan untuk yang pertama yaitu Anjir. Anjir adalah sebuah kanal primer yang digunakan untuk menghubungkan dua sungai besar dan juga sebagai aliran transportasi. Misal seperti daerah yang kami datangi yaitu daerah Anjir Serapat. Jadi Anjir ini menghubungkan dua sungai besar yaitu Sungai Barito dengan Sungai Kapuas. Nah, yang selanjutnya adalah Handil. Jadi Handil ini adalah kanal sekunder bagian dari Anjir juga yang berfokus untuk pengairan lahan. Nah, adapun yang ketiga yaitu Saka. Saka adalah kanal tersier bagian kecil dari Handil, artinya dia merupakan cabang dari Handil yang biasanya dikelola pribadi berguna untuk pengairan lahan. Nah, yang terakhir adalah Rai. Jadi Rai adalah cabang dari Handil yang menghubungkan beberapa Handil. Kemudian selanjutnya tentang sifat fisika, kimia, dan biologi dari sungai. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang sifat fisikanya. Jadi perairan pada sungai itu termasuk ke dalam perairan lautik karena mengalir ya. Suhu di sini dipengaruhi oleh tingkat intensitas cahaya, yaitu semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin tinggi pula suhunya. Dan sebaliknya gitu kan. Kemudian kecerahan berhubungan dengan kedalaman, yaitu semakin dalam suatu perairan maka akan semakin rendah tingkat kecerahannya. Nah, kemudian di sini ada sifat kimia. Jadi di dalam air atau sungai, salinitas perairan itu menggambarkan kandungan garam dalam suatu perairan. Garam yang dimaksud adalah berbagai ion yang terlarut di dalam air, termasuk garam dapur atau NaCl. Pada umumnya, salinitas itu disebabkan oleh 7 ion utama, yaitu natrium, kalium, kalsium, kemudian ada juga magnesium, klor, sulfat, bikarbonat. Nah, kemudian salinitas ini dinyatakan dalam satuan gram atau kilogram atau promil. Kemudian di sini ada pula sifat biologi. Jadi dalam sungai ada faktor biotik atau yang faktor hidup dan abiotik yang tak hidup. Contohnya organisme hidup ialah ikan, lumut, plankton, tumbuhan air, dan lain-lain. Sedangkan pada faktor abiotik atau tak hidup, contohnya ialah air, oksigen, batu-batuan, tanah dasar perairan, cahaya, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis sungai. Jadi sungai terbagi atas 3, yaitu ada yang permanen, period, dan episodik. Sungai permanen yang ini, sungai permanen adalah jenis sungai yang memiliki debit air yang relatif konstan atau sama banyaknya sepanjang tahun. Contohnya Sungai Kapuas, Kahayan, dan Sungai Barito. Kemudian sungai periodik yang kedua adalah jenis sungai yang debit airnya tidak konstan. Pada waktu musim hujan air sungainya banyak, sedangkan
di musim kemarau debit airnya relatif kecil, contohnya Sungai Bengawan dan Sungai Opak di Jawa Tengah. Adapun yang ketiga, ini ada sungai episodik, adalah jenis sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan akan menjadi pada musim hujan airnya banyak. Contohnya yaitu Sungai Kalada di Pulau Sumba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe sungai berdasarkan pola alirannya. Jadi di sini ada 8 tipe. Yang pertama ada pola dendritik, kedua pola rektangular, ketiga pola pinet, keempat ada pola trellis, kemudian kelima ada pola anular, keenam ada pola paralel, ketujuh ada pola radial, dan yang kedelapan ada pola sentripetal. Pola yang pertama yaitu pola dendritik. Jadi pola dendritik ini berbentuk seperti cabang batang pohon, berada di daerah datar dengan struktur batuan homogen, yaitu pola rektangular. Pola rektangular adalah pola aliran sungai yang dikendalikan oleh struktur geologi, seperti struktur kekar atau rekahan dan sesar atau patahan. Sungai rektangular dicirikan oleh saluran-saluran air yang mengikuti pola struktur kekar dan patahan. Adapun yang ketiga, yaitu pola pinet, adalah aliran sungai yang mana muara anak sungai membentuk sudut lancip dengan sungai induk. Jadi sungai ini biasanya terdapat pada bukit yang lerengnya terjal. Pola yang keempat yaitu pola trellis. Jadi aliran sungai yang anak sungainya hampir sejajar dengan sungai induknya biasanya berada di wilayah patahan. Kemudian ada pola anular. Pola anular ini adalah pola yang aliran sungai arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu dan ke arah hilir aliran kembali bersatu. Yang keenam yaitu pola paralel atau sejajar. Jadi sistem pengaliran paralel adalah suatu sistem aliran yang terbentuk oleh lereng yang curam atau terjal. Dan pola yang ketujuh yaitu pola radial adalah pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu seperti puncak gunung. Dan adapun pola yang terakhir yaitu pola sentripetal, yaitu aliran yang berlawanan dengan pola radial, di mana aliran sungainya itu mengalir ke satu tempat yang berupa cekungan. Selanjutnya tentang ekosistem. Jadi ekosistem di sini saya akan menjabarkan tentang ekosistem sawah, kemudian ada ekosistem rawa dan ekosistem sungai. Yang pertama, ekosistem sawah. Jadi sawah adalah lahan pertanian yang menggarap proses padi. Ekosistem sawah adalah salah satu ekosistem buatan di darat karena sawah terbentuk atas campur tangan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian ekosistem yang kedua yaitu adalah rawa. Rawa adalah genangan air yang menjadi aliran dan biasanya berlumpur. Rawa biasanya memiliki topografi yang datar sehingga selalu tergenang oleh air. Nah, ciri rawa adalah memiliki drainase yang buruk sehingga kadar asamnya tinggi. Air yang terdapat pada rawa biasanya berasal dari hujan, sungai, atau laut. Dan rawa merupakan ekosistem yang unik karena terdiri atas tanah dan air. Adapun vegetasi yang biasanya terdapat di ekosistem rawa ini diantaranya adalah mangrove dan hutan galam. Nah, kemudian ekosistem yang ketiga yaitu ekosistem sungai. Jadi sungai adalah aliran air alami yang menjadi pertemuan air laut dan air asin. Beberapa ciri atau karakteristik dari sungai antara lain, yang pertama, adanya air yang mengalir dari arah hulu menuju hilir. Dan yang kedua, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran yang sangat tinggi. Dan ciri yang ketiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga binatang yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Selanjutnya, ada flora dan fauna di sekitar
ekosistem sungai yang kami temui di daerah Anjir. Jadi di wilayah Anjir ini kami menemukan tanaman ketapang atau bisa disebut dengan Terminalia catappa L. Jadi adapun morfologi ketapang atau Terminalia catappa yaitu memiliki bentuk tangkai daun tumbuhan pada umumnya, yaitu berbentuk silinder dengan sisi agak pipih dan menebal pada pangkalnya. Nah, adapun akarnya ini termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang. Kemudian selanjutnya yaitu batang. Bentuk batang dari ketapang atau Terminalia catappa dia berbentuk bulat. Sifat permukaan batang itu beralur, yaitu jika membujur batang terdapat alur-alur yang jelas arah tumbuhan batangnya. Kemudian flora yang kami temui yaitu senggani dengan nama ilmiahnya yaitu Melastoma candidum L. Nah, adapun morfologinya yaitu merupakan tumbuhan perdu tegak tinggi, banyak bercabang, bersisik dan berambut. Daunnya tunggal, bertangkai, letaknya berhadapan bersilang. Kemudian helai daunnya berbentuk bundar telur memanjang sampai lonjong. Ujungnya juga lancip dan memiliki pangkal membulat. Kemudian di sini kami menemukan juga flora di daerah Anjir yaitu Wedelia dengan nama spesiesnya yaitu Sphagneticula trilobata. Wedelia itu memiliki morfologi yaitu tumbuh dengan panjang selang 18 hingga 24 inci. Kemudian juga Wedelia tumbuh menjalar hingga menutupi tanah. Daun Wedelia berwarna hijau cerah dengan panjang daun selang 1 hingga 3 inci. Permukaan daunnya berbulu dan memiliki tepi daun bergerigi. Adapun habitatnya, Wedelia itu tumbuh subur di daerah dengan sinar matahari penuh. Selanjutnya ada tanaman pacing atau dengan nama spesies Contus specius. Adapun morfologi tanaman pacing ini yaitu tumbuh tegak dengan tinggi kurang lebih 2 meter dan batangnya memiliki permukaan yang licin dan lunak namun tetap kuat. Nah, batangnya berwarna hijau keunguan, beruas-ruas, serta tertutup pelepah daun. Daunnya berbentuk tunggal, kemudian juga memanjang, serta memiliki ujung daun yang meruncing, dan pangkal daunnya tumpul. Sedangkan tepi daunnya rata mengkilat dan permukaan bawah berbulu lembut. Kemudian di sini ada juga flora yang kami temukan yaitu rumput gerinting dengan nama spesies Cynodon dactylon. Jadi rumput gerinting ini memiliki morfologi diantaranya memiliki terna bertahunan yang berstolon, merumput dengan rimpang bawah tanah, menembus tanah sampai kedalaman 1 meter atau lebih. Bahkan ada literatur yang menjelaskan sampai kedalaman 2 meter. Laminanya melancip memita, berlapis lilin putih keabu-abuan tipis di permukaan bawah, gundul atau berambut pada permukaan atas. Adapun habitatnya, Cynodon dactylon ini adalah tumbuhan paling bagus pada suhu di atas 24 derajat Celcius. Saya akan menjelaskan tentang temuan tanaman yang kami dapatkan di daerah Kandil. Yang pertama, Jamaica natale atau nama ilmiahnya Trema micrata. Morfologi tanaman ini yaitu berupa semak atau pohon yang selalu hijau atau setengah kering dengan mahkota lebat, tingginya sampai 5-15 cm
dengan batang berdiameter 20-40 cm dan cabangnya bisa mencapai 4,5 meter. Habitat tanaman ini toleran di berbagai tanah, jenis tanah, dan kondisi lingkungan selama mereka tidak terlalu basah. Selanjutnya Chinese Ligustrum atau nama ilmiahnya Ligustrum lucidum. Morfologi tanaman ini yaitu pohon hijau yang tumbuh hingga 10 meter. Daunnya berseberangan, hijau gelap mengkilap. Panjangnya 6-17 cm dan lebar 3-8 cm. Bunganya mirip dengan spesies lain, putih atau hampir putih. Ditumbuhkan dalam malai dan berbau menyengat. Tanaman selanjutnya air simpur atau nama ilmiahnya Dilenia subricticosa. Morfologi tanaman ini yaitu tinggi tanaman asli Indonesia ini mencapai 15 meter. Daunnya sebaliknya sederhana, urat daun menyirip, rangkai daun merayap, dan sepanjang suruh panjang. Bunga sekunder 95 mm, kuning, kadang-kadang diatur dalam kultur tenang. Buah sekitar 53 mm, kapsul merah panjang, berbiji dengan arel merah. Habitat tanaman ini tumbuh di hutan sekunder atau dalam pembukaan lahan di hutan-hutan tidak terganggu, bahkan di kerangka usaha hutan di tanah produktif dari tropis serta sepanjang sungai. Kebanyakan pada aluvia, tanah aluvia seperti rawa, hutan bakau, tapi di sungai kadang-kadang juga ditemukan. Tanaman selanjutnya yaitu Acacia wort atau bahasa Indonesianya kayu akasia dengan nama ilmiah Acacia magnum wild. Morfologi kayu akasia ini yaitu tingginya bisa mencapai 27 meter dengan berdiameter 45 cm. Daunnya bulat, alternatif sederhana, paralel, berurat, gundul, halus. Lututnya sekitar 5 mm, berwarna kuning, benang, sari, banyak membongkar. Bunga diatur dalam Cashenaricidum berbungaan. Buahnya sekitar 90 mm, berwarna hijau, lengannya bergelombang. Habitat tanaman ini yaitu pada Kalimantan, biasanya tumbuh di perkebunan atau di pinggir jalan, juga di sekitar hutan sekunder. Selanjutnya tanaman yang ditemukan di daerah Seka. Yang pertama boroko atau nama ilmiahnya Celosia agatea L. Morfologi tanaman ternak ini tumbuh tegak hingga tingginya 0,4 sampai 1,4 meter. Batangnya berbentuk bulat, gundul dengan alur kasar memanjang. Percabangannya banyak dengan warna hijau atau merah. Daunnya tinggi bertangkai pendek, letak berseling, warnanya ada yang hijau, ada yang merah. Yang kalau kami temukan itu warnanya merah seperti di gambar. Bunganya majemuk, keluar dari ujung batang atau bercabang bentuk bulir, panjang 5-10 cm. Tanaman selanjutnya Trachea atau nama ilmiahnya
Dracea reflexa Lam. Morfologi tanaman ini tumbuhnya tegak dengan bentuk batang bulat atau beruas-uas. Daun Dracea ini berbentuk tunggal, tidak bertangkai atau pelepah dan berpelepah memeluk batang. Selain itu, daun Dracea ini bertepi rata. Panjang daun 10-20 cm. Lebar daunnya 3-5 cm. Petulangan daun sejajar, permukaan daun licin, dan daun berwarna hijau bercampur warna merah marun. Ini lebih dominan merah marun. Habitat tanaman ini tumbuh pada ketinggian 600-1000 meter dengan temperatur 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius pada intensitas cahaya 55-75% dan pH tanahnya 5,5 sampai 6,5. Bisa dibilang tumbuh di daerah asam yang hampir netral. Tanaman selanjutnya yaitu Waro Willow atau nama ilmiahnya Justica Gendrausa. Morfologi tanaman ini tumbuhnya tegak, tinggi, dapat mencapai 2 meter. Cabangnya banyak, dimulai dari dapat pangkal batang. Cabang-cabang yang masih muda berwarna ungu gelap dan bisa bila tua sudah berwarna menjadi coklat mencilat. Batangnya berbentuk segi empat atau cukup bulat, berkayu, bercabang, beruas, berwarna coklat, hitaman, mengkilap. Daun berwarna hijau tua, terletak saling berhadapan, berupa daun tunggal yang bentuknya lemper, panjang 5-30 cm, lebarnya 1-7,5 cm. Titik daunnya agak menggulung dan rata. Ujung daun meruncing, pangkal berbentuk biji, tangkai pendek antara 5-7,5 mm. Habitat tanaman ini tumbuh di ketinggian 1-500 meter di atas permukaan laut. Tanaman selanjutnya yaitu jarak merah atau lebih sering disebut jarak hias dengan nama ilmiah Jatrophoda podacrica. Morfologi jarak hias ini atau jarak merah ini yaitu merupakan tanaman perdu tahunan, tumbuhnya tegak dengan batang tebal, tingginya 1-2 meter, serta rambut kelenjar berbentuk bintang bercabang. Kulit tipis berwarna hijau atau merah ketika muda, berubah abu-abu sesuai usia tanaman. Batang menipiskan getah berair lengket ketika terluka atau dirusak. Tanaman yang sangat besar dapat memiliki batang berukuran lebih dari 15 cm di pangkalnya. Daunnya tunggal berbentuk bulat telur, sungsang sampai bulat, berbagi 3-5. Bertangkai panjang dengan panjang 7-22 cm, lebar 6-20 cm. Daun muda berwarna keunguan, sedangkan daun tua berwarna ungu kecoklatan. Bunganya majemuk di dalam mulai rata, berbentuk corong, ukuran kecil, keluar dari ujung batang dan berwarna keunguan. Habitat jarak hias ini biasanya tumbuh dan berkecambah pada tumpukan sarang semut, juga tumpukan pada lahan basah yang baru di sekitar anak sungai. Jarak merah dapat beradaptasi dengan musim yang beriklim basah maupun kering. Jarak hias ini dapat tumbuh di padang rumput, hutan, tepi sungai, ataupun di tepi jalan.
Selain itu, jarak merah juga dapat tumbuh di tengah-tengah pohon bekas reruntuhan akibat banjir. Tanaman selanjutnya kelapa, atau nama ilmiahnya Coconus nukera L. Morfologi tanaman kelapa ini yaitu pohon dengan batang tunggal atau kadang bercabang, akar berserabut, tebal dan berkayu, berkerumun membentuk bongkok, ada adiktif pada lahan berpasir pantai. Batangnya berluas-luas, namun bila sudah tua tidak terlalu tampak. Khas tipe monokotil dengan pembuluh menyebar, tidak konsentrik, berkayu tunggal dan pada ibu tang berkayu. Daun tersusun secara majemuk mirip sejajar tunggal. Pelepah pada tangkal, daun pendek duduk pada batang. Warna daun hijau kekuningan. Buahnya besar, berdiameter 10 cm sampai 20 cm atau bahkan lebih, berwarna kuning atau hijau atau warnanya coklat. Habitat tanaman ini yaitu tumbuh di sekitar pantai dan pohonnya bisa mencapai 30 meter. Tanaman kelapa ini berasal dari Samudra Hindia, namun kini telah tersebar di seluruh daerah tropika. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, namun akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Sekarang kita beralih tanaman yang ditemukan pada daerah Rai. Yang pertama, arum dalu, atau nama ilmiahnya Citrum nocturnum L. Morfologi tanaman arum dalu ini tanaman perdu yang tingginya 1,3 sampai 4 meter. Daunnya bertangkai memanjang bulat pelur dengan ujung yang meruncing pendek, berukuran 5 sampai 12 kali berukuran 2 sampai 4 cm, yang tua digundul dengan tepi agak merigit atau berombak. Bunga arum dalu ini daun tandan tegak yang berkumpul lagi menjadi mulai ujung yang berdaun panjang. Kelepaknya gundul, bentuk lonceng dengan 5 biji kecil, tidak sama. Mahkota bentuk trompet sempit, tabung lingkaran 22 cm panjangnya. Baju lebar bentuk lancet, sisi luar berambut pendek, rapat. Rangkai sari berambut pada pangkalnya, beranjak pada 3/4 dan tinggi. Tabung bakal buah bentuk bola gundul dan kental putih berbentuk benang. Buahnya pendek bentuk elips, berbunga berselang-seling. Habitat tanaman ini yaitu tumbuh pada daerah rendah tinggi yang bersuhu panas. Selanjutnya meniran, atau nama ilmiahnya Phyllanthus tenuus. Morfologi tanaman meniran ini merupakan tanaman herba yang tumbuh dongkrak, batangnya tidak tetap, berbentuk bulat, bercabang dan berwarna hijau. Tingginya kurang lebih 50 cm. Daunnya bersirip dengan sejumlah genap. Panjang daun sekitar 5 mm, sedangkan lebarnya 3 mm. Di bagian bawah daun terdapat bintik berwarna kemerahan. Bunganya berwarna putih hijauan melekat pada tiap daun dan menghadap ke bawah. Bunga meniran berbentuk bulat pipih, diameter 2 sampai 2,5 cm dan bertekstur resin.
bijinya berbentuk bulat, keras dan bertanduk coklat, akarnya berbentuk ronggang dan berwarna putih kekuningan. Habitat tanaman ini tumbuhnya subur di tempat yang lembab pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut dan umumnya menyerang tidak terpelihara. Mereka ini tumbuh secara liar. Selanjutnya semi internal atau semi abadi atau nama ilmiahnya Sclerodendron indicum. Morfologi tanaman ini yaitu tanaman dengan batang yang kadang-kadang herba tetapi lebih sering menjadi kayu, dengan tanaman mengadopsi kebiasaan semak atau tri kecil atau pohon kecil, tumbuh batang bawah yang mengikat. Tanaman dapat mencapai 3 meter saja, dan batang biasanya sangat lurus atau melengkung sebagian besar tidak bercabang dan berlubang. Habitat tanaman ini habitat aslinya itu pinggir jalan di lereng gunung pada ketinggian 500 sampai 1000 meter. Tanaman selanjutnya Dumbagne atau kita sering menyebutnya seri rezeki dengan nama ilmiah Gyphembacia segerini. Morfologi tanaman ini yaitu seperti tanaman monokotil atau berbiji tunggal yang memiliki akar serabut. Akar tanaman ini berwarna putih dan gemuk jika tanaman ini kondisinya sehat. Namun jika tanaman ini kondisinya sakit, akar tanaman akan berwarna coklat dan kurus. Orang banyak mengira tanaman ini tidak memiliki batang atau bisa disebut batang semu, tapi pada kenyataannya tanaman ini memiliki batang tapi berukuran pendek dengan pelepah yang saling menutupi. Batang tanaman ini berbuku-buku dengan cenderung berair dan tidak berkayu. Permukaan daun rata dan licin, tidak berbulu, tetapi daunnya mempunyai tangkal dan pelepah yang memuluk dan menutupi batang, sehingga secara umum batang tanaman tidak tampak. Bunga muncul di setiap daun, bentuknya bulir berwarna putih. Bunganya tertutup oleh selubung berwarna putih kehijauan. Habitat tanaman ini yaitu berasal dari Asia dengan habitat aslinya hujan hutan tropis. Di habitat aslinya tanaman ini hidup di bawah naungan pohon hutan sehingga hanya menerima sekitar 40% cahaya matahari. Hanya dengan 40% cahaya matahari yang menerimanya untuk proses fotosintesis. Justru tumbuh optimal dan daun-daunnya timbun. Intensitas sinar matahari lebih dari 50% yang diterimanya dapat mengakibatkan daun-daunnya berwarna kusam, bahkan terbakar dan akhirnya mati. Tanam selanjutnya balsam atau kita menyebutnya pacar air dengan nama ilmiahnya Impatiens balsamia L. Morfologi tanaman pacar air ini yaitu merupakan tanaman ternak berakar serabut, berbatang basah, lunak, bulat, bercabang, warna hijau kekuningan. Tanaman pacar air ini biasanya dijadikan tanaman hias dengan tinggi 30-80 cm. Arah tumbuhnya tegak dengan percabangan monopodial. Daun pacar air berwarna hijau muda dengan panjang 6-15 cm dan lebarnya 2-3 cm. Daun tunggal tersebar berhadapan atau dalam karangan, berbentuk lancet memanjang dengan pinggir gerigi dan ujung daunnya meruncing. Habitat tanaman ini yaitu berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ada juga yang menyebutnya dari India. Tanaman ini diperkirakan
di Amerika pada abad ke-19. Pacar ini dapat hidup pada daerah kering semi tropikal, namun tidak dapat hidup pada daerah yang kering dan gersang. Tanaman pacar air ini peka terhadap hama. Jadi misalnya terkena virus, tanaman ini akan langsung busuk. Pacar air tumbuh di pekarangan rumah dengan ketinggian 1 sampai 900 meter di atas permukaan air laut, dengan hanya menebar biji dan buah pada tanaman tersebut. Setelah tumbuhan, kita beralih ke hewan. Hewan yang ditemukan di daerah Anyer, yang pertama dragonfly atau capung dengan namanya Orchestrum sabina. Morfologi capung ini memiliki panjang abdomen 35 mm dengan panjang toraksnya 13 mm. Panjang sayap depan dan belakang masing-masing 33 mm dan 32 mm, dengan lebar sayap depan dan belakang masing-masing 88 mm dan 10 mm. Toraks yang dimiliki capung ini berwarna hijau tua dengan garis-garis hitam pada bagian lateral dan kakinya berwarna hitam. Pada bagian kepala terdapat mata, mulut, dan gigi dengan matanya menyatu di garis tengah. Selanjutnya water ice atau semut rangrang kita bilang, dengan namanya Ocephala samaragina. Morfologi semut rangrang ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kepala semut rangrang ini terdapat banyak organ sensor. Semut rangrang juga mempunyai 3 ocellus di bagian puncak kepala untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Pada kepala semut rangrang terdapat sepasang antena untuk mendeteksi rangsangan kimiawi. Antena juga digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Pada bagian depan terdapat sepasang rahang yang digunakan untuk membawa makanan, bangun sarang, dan untuk pertahanan. Di bagian dada terdapat 3 pasang kaki. Di ujung setiap kakinya terdapat semacam cakar kecil untuk membantu memanjat dan berpijak. Kebiasaan semut rangrang ini yang khas itu yaitu merajut daun-daun seperti gambar itu, seperti merajut pohon untuk membuat sarangnya. Semut rangrang menyukai udara yang segar, sehingga tidak mungkin ditemukan di dalam rumah kecuali tersasar yang hinggap kemana kah, jadi sampai ke rumah. Habitat hewan ini menyukai lingkungan dengan suhu 26 derajat sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan relatif antara 62 sampai 92%. Selanjutnya kita akan membahas hewan yang kami temukan di daerah Rai. Yang pertama dragonfly needles atau capung jarum dengan nama ilmiahnya Pseudacryum microphalum. Morfologi capung jarum ini itu jika pada jantan dominannya berwarna biru terang dengan mata majemuk, bagian atas hitam dan bagian bawah biru muda. Toraksnya biru dan terdapat garis-garis hitam tipis. Abdomennya hitam di sisi atas dan biru muda di sisi bawah ruas. Ruas-ruasnya 8 sampai 10 berwarna biru dengan corak hitam di sisi atas. Ruas 10 antara ruas-ruas berwarna biru. Emblemnya hitam, kedua sayap hitam dengan
kelima berwarna coklat, tungkai biru kehitaman. Perilaku atau kebiasaan capung jarum ini yaitu hidupnya di danau dengan melakukan kebiasaan kopulasi siang hari selama lebih 1 jam dengan tandem. Capung jarum ini sering hinggap di atas permukaan tanaman air yang berukuran kecil dan mempunyai aktivitas terbang lemah. Habitat hewan ini yaitu tidak jauh dari air yang mengalir seperti sungai, laguna, rawa-rawa, danau, dan kolam. Selanjutnya ayam kampung atau nama ilmiahnya Gallus domestica. Morfologi ayam kampung ini itu berbentuk ukurannya jauh relatif lebih kecil dibandingkan dengan ayam lainnya. Memiliki berat sekitar 1,4 kg selama 4 bulan dan produksi telurnya sekitar 135 butir per tahunnya. Ayam kampung ini memiliki macam-macam warna dengan kombinasinya. Kalau ayam kampung jantan memiliki jengkel berwarna merah, bergerigi dan berdiri tegak, sedangkan pada betina memiliki jengkel kecil dan juga tebal serta memiliki warna merah cerah. Kebiasaan ayam kampung ini geraknya lebih lincah dan aktif dibandingkan jenis ayam pedaging atau ras biasanya disebut. Sering terbang dan hinggap di atap rumah warga biasanya. Habitat ayam kampung ini kalau di habitat aslinya di hutan, tapi jika dipelihara yang pasti habitatnya di rumah-rumah warga. Hewan selanjutnya grasshopper wort atau belalang kayu dengan nama ilmiah Phalaenga nigricicornis. Belalang kayu ini memiliki bentuk tubuh yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Belalang kayu ini juga memiliki 6 kaki yang bersemi, 2 pasang sayap, dan 2 antena. Kaki bagian belalang panjang yang digunakan untuk melompat dengan jauh dan tinggi, sedangkan kaki bagian depan pendek digunakan untuk berjalan. Belalang juga memiliki pendengar yang tajam meskipun tidak memiliki telinga. Alat pendengarannya belalang ini hampir disebut dengan nama tympanum dan terletak pada abdomen, perut, dekat bagian sayap. Namun ini berbentuk sebuah bulat besar yang terdiri dari beberapa bagian prosesor dan memiliki saraf ulang digunakan untuk memantau getaran dari udara. Habitat belalang kayu ini yaitu berada di semak-semak dan pepohonan dengan makanannya adalah dedaunan. Hewan selanjutnya praying mantis atau belalang sembah biasa kita bilang dengan nama ilmiah Mantis religiosa. Morfologi belalang sembah ini yaitu memiliki ukuran tubuh dan medium sampai besar, bersifat semi-metabola, mulutnya tipe pengunyah, memiliki berpasang sayap depan lebih tebal dan seperti kertas dan dari kulit yang disebut tegumina. Sayap belakang berupa membran dan dilipat seperti kipas yang terletak di bawah sayap dan depan. Tubuhnya juga terbungkus oleh exoskeleton yang melindungi sistem organ yang lunak sebelah dalam. Exoskeleton merupakan kutikula yang tersusun dari chitin dan terbagi dari atas segmen-segmen. Perilaku atau kebiasaan belalang sembah ini yaitu
akan menunggu mangsanya dengan posisi diam dan menunggu mangsa dengan tungkai-tungkai depan yang dekat ke atas. Makanya disebut belalang sembah, orang menyembah sembah. Habitat belalang sembah ini yaitu di daerah tropis yang banyak ditemukan rumputan atau tanaman yang berbunga. Yang ini tempat kupu-kupu menghisap dari sari bunga. Warna tubuhnya yang hijau membuat belalang sembah menyerupai daun sehingga tak terlihat oleh mangsanya. Selanjutnya yaitu hewan yang kami temukan di daerah Saka. Yang pertama kucing dengan namanya Felis domestica. Morfologi kucing ini memiliki bentuk yang beragam, mulai berbentuk memanjang, panjang. Panjang kucing ini mencapai 25 sampai 40 cm. Warna kucing ini bermacam-macam, mulai putih, hitam, coklat, dan campuran berbagai warna. Bulu kucing ini sangat lembut, tebal, dan mudah rontok karena bulu kucing ini sangat peka terhadap suhu lingkungan sekitar. Selain itu, bulu kucing ini juga sering mudah menempel di tempat-tempat yang kita tiduri, mandi, dan sebagainya. Kumis kucing ini berfungsi sangat sedikit dan terdapat di bagian hidung bawah. Kucing terdapat 3-6 kumis di bagian hidung bawah. Kumis kucing ini memiliki panjang 1-1,5 cm, berbentuk bulat, memanjang, dan berwarna putih. Dan ada juga yang berwarna kehitaman. Kumis ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang akan masuk ke hidung. Kaki kucing memiliki 2 pasang, yaitu 1 pasang di depan, 1 pasang di belakang. Kaki kucing ini memiliki bulu berwarna varian tergantung jenisnya, dan juga terdapat kuku yang sangat tajam berwarna abu-abu atau keputihan. Kuku kucing ini untuk melindungi dirinya dari ancaman sekitar lingkungan. Ekor kucing ini bentuk panjang bulat dan panjang 5-8 cm, bahkan lebih. Ekor ini sangat lucu dan imut, serta memiliki ciri khas yaitu bergerak ke kanan dan ke kiri saat tidur, tetap atau bermain. Selain itu, ekor kucing atau buntut ini memiliki warna beragam tergantung warna badan pada kucing. Habitat kucing yaitu sebagai hutan maupun permukiman warga. Kebiasaan kucing, karena sini saya lupa menambahkan, itu kebiasaan kucing ini atau perilaku kucing, yaitu kucing adalah makhluk nocturnal atau mencari makan atau berburu di malam hari. Selain itu, jika kucing ini dipelihara, maka biasanya dia akan membawa hasil buruannya yang berupa tikus, kecoa, belalang, ular sebagai hadiah untuk tuannya. Selanjutnya, mesfil atau lalat daging dengan nama alamiah Sapropelga. Morfologi hewan lalat daging ini yaitu berwarna abu-abu tua, berukuran sedang sampai besar, kira-kira 5,5 sampai 6 mm. Lalat ini mempunyai 3 garis gelap pada bagian punggung dan perutnya mempunyai corak seperti pakan catur. Kebiasaan lalat daging ini yaitu mengeluarkan lapar hidup pada tempat berkembangnya seperti daging, bangkai, kotoran, dan sayur-sayur yang membusuk. Habitat lalat daging ini yaitu ditemukan di pasar atau warung terbuka pada daging, sampah, dan kotoran, tapi jarang memasuki rumah. Selanjutnya, kami akan membahas hewan yang kami temukan di daerah Handil, yaitu burung bubut. Kami cuma bisa memfoto sedikit itu karena itu sudah zoom banget, zoom sekali,
ketika kami ingin mendekatinya, burungnya kabur. Burung bubut besar atau nama ilmiahnya C. Centropus bengalensis. Morfologi burung bubut ini itu memiliki tubuh berukuran besar, bulunya seluruh hitam biru ungu mengkilap, sayapnya mantel dan bulu penutup sayap coklat berangan. Irisnya merah, paruh hitam, kaki hitam, sering hinggap di atas tanah atau pada semak-semak dan pohon. Lebih menyukai vegetasi yang merapat, sarang berbentuk bola pada rerumputan atau semak lebat. Telurnya berwarna putih dengan tanda kuning, berjumlah 3-4 butir. Perilaku burung bubut besar ini, jika di alam liar, bubut ini hidup tidak berdampingan dari spesies lain dan kadarnya. Sedangkan untuk musim berkembang biak, burung bubut ini mulai pada bulan Januari sampai akhir Maret, atau bisa juga April sampai Mei. Kebanyakan mereka akan membuat sarang di tempat lokasi rawa serta di area pinggir sungai. Habitat burung bubut ini yaitu pada berupa hutan mangrove, kawasan payau dekat pantai, semak-semak rapat, dan alang-alang dekat hutan bakau. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat anjir, handil, saka, dan rei. Yang pertama, fungsi anjir, saka, handil, saka, rei ini bisa dibilang hampir sama, yaitu titik beratnya sebagai jalur transportasi dan sebagai pengairan sawah-sawah atau ladang-ladang warga. Ini bedanya cuma anjir itu penggabungan dua sungai besar, handil itu cabang dari anjir, dan saka itu cabangnya dari anjir, dan rei itu rei itu bagian dari diambil dari handil yang menggabungkan beberapa handil. Manfaat anjir, handil, saka, dan rei ini juga hampir sama. Selain fungsi utamanya sebagai jalur transportasi dan pengairan persawahan, warga masyarakat setempat memanfaatkan sebagai mandi, cuci kakus, tempat pemancingan, tempat bermainnya anak-anak, mandi atau bahasa Banjarnya itu berlomba. Selanjutnya akan membahas potensi, peluang, ancaman, dan tantangan. Yang pertama, potensi pada anjir, handil, saka, dan rei ini adalah bahasa pada umumnya banyak menghasilkan ikan seperti ikan haruan, ikan lundu, atau ikan pepuyuh. Warga setempat menempatkan hasil tangkapan mereka ini dijual, baik dijajah di rumah-rumahnya atau menggunakan jukung atau perahu dayung khas Kalimantan. Nah, hasil tangkapan mereka ini sebagai memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik rumah tangga atau biaya hidup pendidikan anak mereka. Yang kedua, peluang untuk daerah sungai anjir, handil, saka, dan rei ini sebenarnya kemungkinan besarnya itu sebagai beternak ikan seperti ikan haruan, ikan pepuyuh, ikan lundu, sebagai kewirausahaan, dan juga bisa juga peluangnya sebagai pengairan sawah-sawah atau perkebunan warga. Selanjutnya, ancaman
daerah Handia dan Saka dan Rai ini di beberapa tempat yang kami datangi mewawancara masyarakat sekitar, kami memperoleh data bahwa masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah ke sungai. Ini sepanjang kami observasi itu tidak ada tempat pembuangan sampah. Jadi masyarakat itu membuangnya tempat sampah itu ke sungai, dan di daerah situ juga masyarakat masih menggunakan jamban sebagai tempat pembuang. Jadi berdasarkan literatur yang diperoleh, pencemaran sungai bisa disebabkan oleh limbah seperti limbah rumah tangga, limbah industri rumahan, yang akan mengakibatkan pencemaran kualitas air berupa turunnya kandungan oksigen yang larut ke dalam air, naiknya kekeruhan air dan warna air, tingginya kadar pH, dan meningkatkan toksinitas atau keracunan. Tantangan yang kami dapatkan yaitu kebiasaan masyarakat. Tantangan yang lebih besar itu adalah kebiasaan masyarakat, di mana masyarakat itu masih kebiasaan membuang sampah, seperti masih tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar. Mengubah perilaku masyarakat itu yang paling sulit. Selanjutnya, pengelolaan dan konservasi. Yang pertama, pengelolaan. Pemerintah mengatasi pencemaran air sungai yaitu dengan cara gerakan penyuluhan, pembinaan, dan pengarahan terhadap warga sekitar aliran sungai tentang upaya pengutaran pembuangan limbah rumah tangga ke sungai, pembuangan sampah fisik, dan penggunaan obat-obatan pembersih secara berlebihan. Dan juga gerakan penyuluhan atau pembinaan warga setempat aliran sungai terhadap industri rumah tangga yang ada di sekitar sungai tersebut, manajemen limbah industrinya agar limbah tersebut tidak berbahaya bagi sungai. Carry out scientific testing of the hazardous levels of pollutant river water, yaitu pengecekan air terhadap bagaimana kadar pencemaran air sungai dengan beberapa tingkat bahayanya, sama dengan realisasi atau usaha-usaha untuk mengatasi berdasarkan teknologi yang mungkin digunakan. Selanjutnya, konservasi dan restoring, cleaning the river dan trail anyway. Pertama, melestarikan hutan di sungai. Hutan sungai itu bertanaman di sekitar daerah sungai agar lestari dan tidak ada penebangan di sekitar sungai agar menghindari erosi yang berlebihan. Tidak adanya pembuangan air limbah atau kali ke sungai. Tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, baik itu sampah fisik rumah tangga ataupun limbah industri warga sekitar. Selanjutnya itu pembersihan secara berkala dengan didukung dengan pemerintah setempat juga. Jadi jika sungai itu sudah kotor, jadi warga setempat bersama pemerintah dan gotong royong membersihkan sungai itu baik melalui tenaga manusia maupun alat teknologi seperti traktor atau macam, agar sungai itu tidak mengalami pengendapan karena sampah-sampah organik yang membuat sungai-sungai itu dangkal. Sekian presentasi dari kami.